dengan tim lawan. Tembak satunya, tembak lagi jauh dan tembak ke depan. Master Gold cukup baik juga. Pas lagi Jet aja ke lobby bos. Di mana Razor sendirian yang masih memenangkan juga sebenarnya EVOS waktu lagi liganya sih memang lagi sangat walaupun street sang macan tiba-tiba First Rider. Tapi ini buat penasaran banget, pastinya juga makin panas di game keempat kali ini Bermuda. Dan kita langsung masuk aja ke ronde keempat Bermuda. Oke, kita langsung lihat garis pesawatnya dari arah Riverside menuju ke arah Mars Electric dan Mil sudah langsung diisi oleh dua tim, yaitu Nightmare dan juga Boom Esports. Dan dari pergerakannya kali ini masih belum banyak tim yang turun juga. Sentosa mungkin masih bisa menjadi pilihan juga untuk tim bos ternyata yang masih melakukan rute ke arah Sentosa. Dia bakal gunain zipline dari arah pick dan ini berbahaya sebenarnya kalau misalkan dia tiba-tiba ditabrak sama tim lain dan mereka nggak punya lootingan. Kita ke arah Mil kali ini ternyata udah fight lagi dari Nightmare bertemu dengan tim lawan. Di sini ada Boom, langsung tembak lagi. Mas kreatif banget berhasil dijatuhkan. Dua orang sekaligus, tinggal dua orang tersisa, tinggal Fear dan Hide dengan handgunnya nggak bisa kemana-mana. Hide pun masih bertahan dengan tembakan satunya, tembak lagi. Nice. Dapat satu, bakal menunggu bantuan, tapi kita lihat ternyata masih ada Heyu dan juga ada kawan lain yang bergerak dengan cara bersamaan. Yes, bener banget. Dan akhirnya Nightmare harus dipulangkan di posisi ke-12 di mana Strawhead ternyata nggak bisa diselamatkan nyawanya. Oh, di sini memang poinnya adalah Heyu yang berhasil dapetin shotgunnya. Ketika memang tadi Fear benar-benar try hard banget buat nembakin Heyu dengan Glock 18-nya, Glock 18-nya, dan susah banget buat dapetin headshot karena memang posisi itu turun dan ketika Heyu udah sadar itu ada Fear di sana, dia langsung jump shoot dan akhirnya memang Heyu berhasil untuk dapetin 2 poin kill. Ya memang bisa dibilang itu kalah senjata juga, kalah senjata juga pastinya, dan mereka tuh turunnya tuh pede banget buat turun ke bawah dan dapat lootingan. Tapi gua rasa nih ya, ini terakan gua aja logikanya kalau misalkan mereka turun ke bawah, mereka ngeliat shotgun yang sama tapi Boom yang dapat. Mereka nggak milih untuk spread ke arah bawah karena Mil kan bisa dua kan, lo pilih atas atau bawah. Tapi ternyata dia ngeliat shotgun, wah ini shotgun nih gue harus dapat nih. Kalau misalkan gue dapat shotgunnya, siapapun yang dapat shotgunnya dia bakal menangin fight. Tapi ternyata Boom yang dapat shotgun. Gambling benar-benar gambling. Jadi memang kayak dari Boomnya sendiri udah punya shotgun, dari Heyu sendiri, dan memang bos Nightmare sendiri juga nggak punya face sama helm gitu kan. Nah emang udah empuk banget gitu. Kalau misalkan lu kayak jarak deket ya lu Heyu bisa dapetin poin atau on point dari damage-nya sih, gue rasa emang udah menang juga dari Boom Esports. Benar. Dan kita lihat juga sini ada yang baru nih dari bos Titan. Ternyata ada Kojak yang masuk ke dalam permainan menggantikan seorang Aimfoy juga pastinya. Tapi di sisi lain juga ada Ararki yang udah memantau ke arah rumah di mana ada Igaps di sana. Yap, bener banget. Dari pesawat sendiri sih gua rasa Ararki juga sadar ketika memang gua rasa RRQ ngelihat dari sisi kirinya memang udah ada bos yang juga yang menggunakan zipline ya dari Kota Tua sendiri, dan Igap sendiri menjadi orang terdepan untuk bos Titan, dan gua rasa RRQ Hades juga nggak mau coba untuk riskan nabrakin karena bos Titan karena memang open field, walaupun memang sebenarnya banyak banget natural obstacle seperti pohon-pohon kelapa ya. Ya, dan rumah juga pasti, dan kali ini juga memang mereka masih butuh lootingan banget. Mereka bakal coba untuk ngeloot terlebih dahulu dari Sentosa seutuhnya juga pastinya, dan tim bos Titan juga nggak ada alasan untuk fight aja sih sekarang, karena kalau misalkan mereka fight malah mereka bisa dirugikan. Karena memang lawannya mereka sendiri sebenarnya Ararki, meskipun mereka nggak tahu ya lawan itu Ararki, mereka nggak tahu, mereka nggak bakal tahu juga ada namanya soalnya. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan ada tim di sana dan masih early banget, masih 11 tim tersisa kayak gini, mendingan ya lu mundur aja, bener-bener harus nggak perlu harus kayak lu kayak coba untuk haus akan kill. Dan kita langsung lihat aja player of the match kita, ada FR atau First Rider M Souza dengan 6 kill, yang dimana tadi di match ketiga ya kalah hari First Rider dapetin satu panggung yang menurut gua memang itu visionnya enak banget, lu nembakin di atas ya. Tadi emang lu lihat aja dari view-nya aja tuh Boom Esports ke spot, terus dari Boss Titan juga ke spot, dari Onyx Olympus juga ke spot, dan memang 4 pemain First Rider tuh memang bener-bener supervisinya baik banget, pengawasannya tuh cukup baik banget, bagus banget, dan memang banyak banget dapat kill sampai pada akhirnya memang EVOS juga sulit buat naikin tembakin ke arah atas ya, karena memang ada satu blind spot juga ya kan dari panggungan itu sampai pada akhirnya kayak First Rider nyayur di situ. Karena memang tadi EVOS kan tuh kan fight duluan kan. Dan juga memang kali ini untuk First Rider sendiri sih tinggal main buat placement point aja sih menurut gua, nggak terlalu harus main barbar banget gitu ya. Main sabar aja juga mereka bisa lolos sih. Karena memang lawan terberat kali ini adalah ada di bagian Boss Titan mungkin karena masih di bawah, tapi lumayan jauh juga poinnya. Asalkan mereka nggak tusun aja sih. Asal mereka nggak tusun dan posisi mereka itu masih ada yang namanya di atasnya Boss Titan,
itu bakal jadi keuntungan besar untuk First Rider. Yes, benar banget. Sebenarnya emang 6 tim dari grup A sendiri emang harus struggling ya. Tapi memang untuk yang benar-benar struggling tuh 4 tim yang ada di atas gitu, kayak Boss, kayak Onyx Olympus, kayak Dranix sampai akhirnya First Rider. Dan sekarang kita lihat di sini view-nya di Clock Tower udah ada Onyx Olympus sama Dranix Vendetta. Ini satu grup yang sama, dan kalau misalkan satu pemain terdepan dari Onyx Olympus keculik sama satu pemain dari Dranix Vendetta, ini menjadi satu checkpoint juga untuk Onyx dari Dranix sendiri buat melakukan satu rush ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat kali ini masih main santai aja, dari Dranix juga nggak mau lakukan hal terburu-buru karena mereka itu bakal dirugikan banget. Karena kita lihat juga melihat dari mereka di grup besar kali ini poinnya cukup di bawah ya, masih di bawah banget. Tapi masih ada kesempatan buat ngehajar ke atas karena memang dengan perhitungan poin yang seperti ini tuh selisihnya nggak bakal bisa jauh-jauh banget. Iya, benar. Masih bisa digapai lah 60 poin. Dan kita langsung lihat aja, beralih ke arah Saudara Esports bertemu dengan Bigetron, di mana udah ada Mang yang membuka, tapi di sana Mang berhasil untuk terkena headshot dari seorang Maybe. Dan kita lihat sini masih lompat lagi di mana seorang Gar dengan shotgun dan nembak depan, masih gol cukup baik juga. Kita lihat juga seorang knockdown, seorang Sikap yang masih belum bisa dilindungi. Dia nembak lagi di Gar, shotgunnya berhasil melakukan korban. Kedua orang lagi Maybe dan juga Gar. Bakal diputar lagi, lempar lagi, jump, dapat lagi Nocturne. Dan Seth pun harus puas di posisi ke-11. Yes, bener banget. Ini kita lihat di Saudara Esports sendiri memang udah saling tukar menukar ya, dari kenaknya sendiri sampai pada akhirnya memang satu checkpointnya, walaupun Bara tadi berhasil mendapatkan satu knockdown, dia hold pointnya juga udah tipis, sampai pada akhirnya Maybe berhasil untuk dapetin satu covering juga untuk bisa membantu teman-teman, dan akhirnya ternyata Bigetron nggak ada sama sekali yang tumbang ya. Iya, dan setelah gue hitung-hitung lagi tadi dari perhitungan poin sih memang yang menentukan lah placement poin di grup besar ini juga sih. Karena ketika udah Dranix ya udah nggak jadi kompetitor lagi nih, Dranix ada di bawah, berarti Olympus, First Rider sama Boss Titan ini yang tergantung urutannya di atas siapa dia bakal lolos. Jadi memang kompetitor terbesarnya kali ini memang Olympus sama First Rider aja. Nah, dan kebetulan juga Saudara Esports tadi rata sama Bigetron. Nah, tadi memang sebenarnya posisi yang dari grup besarnya memang Saudara Esports berada di posisi ketiga ya. Iya, tapi memang kan dari posisi pertama 2-3 kan selisih cuma 3 poin. Iya. Ya kan, sedangkan kalau misalkan kita lihat sekarang mereka ada 2 poin ya kan. Bener. Selisihnya kali ini 86-86, terus di bosnya ada 88, jadi saya 2. Sebenarnya kalau misalkan ya tergantung posisi mereka nanti di grup ini aja. Kalau misalkan di hari ini mereka posisinya bisa tuker-tukeran lagi, kita kan nggak tahu siapa yang bakal lolos ke Free Fire Indonesia Master ya tentunya. Yes, karena ini liga ya. Liga memang benar-benar bingung kita buat nentuin siapa yang bisa untuk lolos. Tapi di sini kita lihat lo main liga tuh. Iya, bener banget. Dan kita langsung lihat ya, berpindah ke arah Plantation, di mana udah ada Red Bull Rebellion, di mana Zico, Mr. Homze dan juga Calvin sudah bakalan langsung coba ngamanin satu posisi atau satu area Plantation. Dan di sisinya di arah Bima Sakti itu ada tim 1. Kira-kira siapa tim 1? First Rider harusnya. First Rider kayaknya. Tapi belum tahu juga, belum bisa dipastikan. Tapi kita lihat sini RBR masih memantau di sekitar kali ini, coba untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Masih belum ada musuh yang lewat, tapi memang karena masih dalam zona juga ya, buat apa kita pindah. Tapi sebenarnya yang berbahaya adalah ketika mereka melakukan hal ini, kan berarti kan mainnya masih tebak-tebakan zona di zona ketiganya. Benar. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang masih zona 1, zona 2. 2 tuh EVOS masih ada di luar. Gue masih ngomongin sekarang ke grup C, ada EVOS di sana. Iya. Di grup di zona ketiga, mereka bakal gunain predict zone-nya. Dia bakal coba untuk nebak zona keempat. Setelah itu mereka bakal masuk ke dalam zona pakai kaleng dengan cepat banget, langsung nutup di pinggir zonanya, langsung nutup jalan orang buat masuk. Bener, kayak langsung cutting gitu ya. Iya, langsung cutting kayak nggak bisa buat ngasih satu nafas juga buat tim lain bisa masuk zona selanjutnya. Dan kita langsung lihat aja berpindah ke arah Dranix, sudah bakal langsung dikeker dengan satu baretanya. Dan gua rasa juga dari DG Esports harus juga aware, karena memang suara mobil itu pasti kedengeran. Dan udah ada satu notice juga dari minimap. Yap, udah lihat dari rumah sabun juga di sini seorang Kruger dengan sniper. Coba untuk memantau ke arah depan, ke arah tim Dunia Games, di mana masih ada kekeran lagi dari Kruger. 2 orang udah maju depan, coba untuk terobos masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum Mamang, setengah udah hilang, tapi ternyata masih bisa bertahan di balik pagar. Juga shotgun disiapkan oleh Devil. Memang masih untuk medkit terlebih dahulu. Masuklah jendela, ke mana pintunya? Coba untuk masuk lagi, tidak mau masuk, masih ditahan ternyata. Yes, dari DG Esports bakal langsung coba regroup lagi, mundur ke belakang, dan kalian coba untuk bisa meng-covering, karena memang kalau misalkan DG, satu pemain dari DG masuk dan bertahan di dalam rumah, ini bakal jadi keuntungan juga buat Dranix, langsung nge-spamming granat ya karena dalam rumah. Yes, nembak lagi di mana Razor juga udah hilang setengah darah, masih bisa ke medkit dulu. Alok diaktifkan dari Razor, MP5 disiapkan, bakal masuk ke depan lagi. Azriel belakang mau, langsung dikirim aja ke lobby bos. Di mana Azriel dibelakangin Mora, kali ini masuk Razor dari belakang, bakal nembak SMG, lawan shotgun. Cara rasanya tembak lagi, langsung masuk dua cukup baik juga dari seorang Razor, nembak lagi ke depan. Coba untuk revive terlebih dahulu, tapi kita lihat tinggal Razor sendirian. Dia bisa ngapa-ngapain, dan Dranix
Onyx sekali lagi harus susun di posisi ke-10. Wah. Gue suka banget sih setup yang dimiliki oleh DG Esports ketika memang ada satu tim yang bakal langsung rush ke arah tim mereka. Karena ketika tadi kita lihat ya memang beberapa pemain dari DG Esports sendiri dia ada di dalam rumah 2 orang. Ketika dia ngelihat udah ada pemain Dranix yang maju ke arah rumah sabunnya, baru mereka langsung tarik mundur. Coba buat regroup bagi Vision walaupun memang itu bagi 2, split 2-2 dari kanan kiri. Jadi posisi dari Dranix pun ketika melakukan satu rush kayak sulit banget gitu dan minim banget dia buat langsung coba terobos ke arah tim dari DG Esports sendiri. Karena memang DG Esports juga pegang shotgun sih. Iya. Setelah nyerang dekat mereka megang shotgun juga dan tadi Azrael berhasil nyulik 2 orang dari Dranix sekaligus. Jadi memang sisanya yang megang SMG tinggal MP5 ya kan dari Razor. Jadi memang nggak bisa ngelawan juga lawan shotgun dari dekat kayak gini. Dan mereka juga untungnya mendapatkan zona kali ini, zona ketiga udah kepredik oleh tim EVOS Esports. Dan kalau gue bahas dikit lagi ya, mungkin dari Dranix sendiri, dari Kruger yang menjadi satu sniper ya, role sniper, agak sulit juga buat melakukan satu covering fire ke arah rumah sabun. Karena memang itu banyak sekat-sekat yang mungkin Kruger sendiri kayak ada blind spot sendiri. Patahan emang. Patahan. Dan langsung kita berpindah lagi ke arah Bima Sakti. Sudah ada Red Bull Rebellion yang bakalan bertetanggaan dengan First Rider. Dan Ombak pun sendiri udah bakalan langsung coba ngasih satu notice ke teman-temannya bahwa sudah ada pembagian split 2-2 dari Red Bull di arah rumah sabun. Gue suka di sini FR cukup sabar juga untuk nggak langsung nembak ke arah tim RBR juga tentunya. Karena kalau misalkan dia nembak itu ada musuh di belakang di aware, mereka bakal kena sandwich juga di tengah-tengah, bakal ditembakin juga masih dia juga di lower ground, di atas juga kita lihat ada tim lain high ground juga pastinya bakal ngerugiin First Rider banget kalau misalkan mereka nembak. Tapi kita lihat ternyata udah bergerakan masuk untuk sandwich tim First Rider. Nampaknya kali ini dalam masalah. Yes, dari tim nomor 2 udah berhasil perlahan-lahan masuk dan ternyata ada Souza yang bertugas dari jauh untuk bisa mencoba menjaga satu high ground dan udah ada satu pemain dari Boom Esports yaitu Yoga Padang langsung tersungkur, tapi ternyata di steal kill oleh Mr. Home dari rumah sabun. Aduh, ada RBR juga nampaknya di sana, di mana Boom juga nampaknya nggak mau kalah, harus dihajar serigala dan juga banteng kali ini bakal ditabrak juga ke arah tim First Rider yang masih mengamankan tower juga. Coba tembak depan dengan baretanya sniper, kena masuk tembus glue wall, tembak lagi, masih bisa bertahan di balik glue wall juga tentunya, di mana 2 orang di bawah. First Rider belum mau nge-flanking dan nge-end di balik pagar. Heyu benar. Heyu bener banget. Heyu di sini masih bisa mendapatkan satu pagarnya walaupun memang itu garis lurus ya dari zonanya, dan akhirnya di sini sudah bakal langsung masuk aja dari Heyu, nggak pakai ragu, dan akhirnya berhasil langsung diterima damage-nya oleh tim Red Bull Rebellion, di mana Mr. Home ternyata berhasil mendapatkan kembali pemain dari Boom Esports dan First Rider harus terus di steal ternyata killnya. Yes, 2 poin eliminasi. Kita lihat Onyx Olympus di atas juga kena UAV juga, dia ngeliat ke arah bawah. Apakah ada kesempatan untuk mendapatkan poin-poin eliminasi juga untuk timnya? Tapi kita pindah ke arah EVOS kali ini. Sang Macan Putih coba untuk menghajar tim Ararki, bakal coba untuk bergerak mundur, tapi kita lihat coba untuk berlari lagi, masih mengamankan rumah sabun terlebih dahulu. Tim EVOS masih bisa main aman. Yes, dan kita lihat di sini Okaner sudah terbaca pergerakannya dan akhirnya Abu berhasil menumbangkan seorang Okaner dan langsung dikirim pulang ke lobby. Dan akhirnya satu pemain terakhir dari Pac-Man harus juga berhasil dipulangkan dan akhirnya RRQ puas di posisi ke-9. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa sih sama EVOS sih, udah jago-jago banget, mereka stabil banget. Cuman, kalau misalkan gue telah lagi sama yang season sebelumnya juga sebenarnya EVOS waktu lagi liganya sih memang lagi sangar. Kita nggak tahu pas dia lagi di panggung Indonesia Master ya, tapi dia masih ke fight lagi di arah Bima Sakti Sip tentunya, di mana First Rider cukup defend aja, mereka juga berhasil mengamankan placement poinnya kali ini dan cukup aman, belum ada keculik sama sekali dari First Rider. Yap, benar banget. Dan Nuting pun juga sebenarnya gue udah nggak bisa lagi buat masuk ke area First Rider ya, karena memang dia seorang diri dan ketika dia maksain buat masuk ke pagar pun bakal langsung coba dihajar sama First Rider, karena memang gue rasa juga First Rider punya perhitungan juga ketika melihat ada pemain dari Boom Esports yang mungkin memang First Rider juga nggak tahu sebenarnya itu tim Boom Esports apa tim lain gitu kan. Iya, karena memang kampanye covering dari First Rider bagus sih, karena mereka dapat tower juga, mereka dapat rumah juga. Tapi di selain kita lihat ada pergerakan dari EVOS juga yang coba untuk naik ke arah tim Onyx Olympus. Gimana nih, zonanya udah semakin kecil, zona juga lagi nutup lagi, masuk ke zona keempat juga tentunya, di mana EVOS sudah mengamankan pinggir zona bagi 2-2. Skill individunya masing-masing kali ini bakal
dites tentunya karena jauh banget mereka coveringnya. Yes, dan gue nggak heran banget sih. Maksud gue benar-benar kayak ngelihat dari EVOS Abu atau dari EVOS Esports sendiri, glue wall-nya banyak banget Pak. Tadi satu pemain 14 glue wall. Lu Bisa bayangin, bikin apartemen. lu bisa bikin kos-kosan satu kamar Pak. Makanya kan udah jadi itu. Misalkan Yes. biasanya pada ngetekin Kapten Leong ya kan. Ini segini bisa bikin apa Kapten? Ya kan? Oke, dan kita langsung berpindah lagi. Di Bima Sakti sudah ada Bigetron bertemu dengan DG Esports, di mana Jafra dengan satu baretanya bakal langsung coba nge-scoping ke arah Bigetron, yang dimana Bigetron pun masih bisa untuk bertahan dan sudah langsung coba naik ke atas. Udah kekeker tapi ternyata Jafra belum bisa mendapatkan satu damage, walaupun sebenarnya pemain dari Bigetron berhasil untuk dikikis dari ini ya, face-nya ya. Yes, tapi kita lihat pergerakan dari DG juga cukup pelan banget. Mereka belum masuk ke dalam zona karena berbahaya banget. Masih 8 tim, 29 orang sudah masuk coba ke dalam zona tentunya kali ini. EVOS pun bergerak masuk ke daerah Onyx, di mana First Rider masih dipantau oleh Red Bull Rebellion. Sementara itu ternyata Mr. Home berhasil mendapatkan ombak. Bos Apollo dari kejauhan berhasil nge-knockdown seorang Tayo. Bakal dimajuin oleh EVOS kali ini ke rumahnya Onyx Olympus. Yang dari tadi ada Mayem, gak ngapa-ngapain. Gua gak ganggu lu. Malah dimasukin, tapi kita lain ada Apollo yang berhasil memakan korban. Tapi kita Onyx kali ini yang dalam masalah karena dihajar sang macan putih. Landa kali ini bakal dicakar. Obrak-abrik, shotgun satu jatuh. Masih terkin, bakal digerebek lagi. Kita lihat EVOS masih bertahan di dalam rumah. Dan ternyata tinggal Jar sendirian. Coba untuk bergerak naik mobil, masih selamat. kabur dulu. Oke, di sini Jars benar-benar memanfaatkan momentumnya untuk bisa menyelamatkan placement point. Tapi dari sisi lain, Jafra berhasil mendapatkan satu knockdown atas tim Bigetron. Dan di sisi lain, Onyx Jars bakal langsung coba pop shot gluonnya untuk bisa menyelamatkan dirinya masuk ke zona selanjutnya. Tapi udah ada dapat gempuran juga dari Jafra dengan baretannya dan belum bisa menumbangkan seorang Jars yang tersisa sendiri. Dimana di sisi lain pun Mr. 05 berhasil untuk langsung dikeker saja oleh Jafra dari kejauhan dan berhasil untuk bisa di-revive kembali ternyata. Oke, dari tinggal 14, Jars coba untuk masuk, masih ada gol, masuk ke rumah kayu, ada Bigetron, ada ketahuan, langsung tumbang, tereliminasi di posisi ke-8. 7 tim tersisa kali ini, di mana Bigetron sudah mengamankan rumah kayu. DG menjadi cara, maka coba dihajar, tapi kita EVOS dari belakang, coba untuk memantau dari kejauhan. Yes, benar banget, dari Bigetron bakal langsung coba cari visionnya lagi untuk bisa mendapatkan steal kill yang terjadi di Bima Sakti. Dan Bima Sakti benar-benar padat merayap di sini. Kita lihat sudah ada 7 tim, 6 tim mungkin yang udah bakalan chaos banget. Di mana First Rider udah langsung lempar satu frag granate. Ternyata M79 dari ombak. Oh my god, Zico pun harus tertumbangkan di sana. Zep pun bakal langsung masuk, coba melakukan reviving terlebih dahulu. Di mana pemain dari Red Bull pun berhasil satu persatu untuk di revive. Tapi dua pemain dari First Rider udah bakalan langsung terima tembakan dari EVOS Esports. Sementara itu Yunel Rizai berhasil menyelamatkan dirinya. Kali ini First Rider berhasil menumbangkan lawan. Darko masih bisa di revive. Dan Red Bull Rebellion pun ketemu musuh yang lain, harus tumbang kali ini. First Rider masih bertahan di posisi kayak kali ini, di mana tinggal 6 tim tersisa. Ada tembakan lagi. DG pun masuk. Tamu baru. Coba untuk dihajar lagi, mana ada Ikam dari Bigetron. Dan Boss Titan pun tumbang di posisi ke-6. Di mana kita balik ke Bigetron. Tinggal Aca sendirian. Baca untuk dalam zona. Di kita zona. Gak bisa. Pelontar dari DG. Dan ternyata ya untuk EVOS Esports. My god, benar-benar anti klimaks banget sih gua melihatnya. Bener-bener gak tahu, tiba-tiba tuh kayak selesai gitu aja. Iya bener-bener. Gua tadi ngelihat memang dari DG Esports sendiri, dari Izzy benar-benar bisa dapetin satu pelontar yang memang bisa numbangin satu squad dengan 3 pemain yang tumbang. Dan ketika